Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga senantiasa sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Bu Dewinta Agustin, dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9 semester 1. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Bagian yang akan dipelajari yaitu tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, yang kedua adalah sistem perkembangbiakan hewan. Pada sistem perkembangbiakan tumbuhan, perkembangbiakan pada tumbuhan ada yang angiospermi, ada pula yang gimnospermi. Yaitu ada juga perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, serta teknologi reproduksi pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan angiospermi terbagi menjadi dua, vegetatif dan generatif. Vegetatif alami. Vegetatif alami yaitu rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, tunas, dan tunas adventif. Rizoma ini misalnya pada jahe kunyit itu ya. Pada akar ini ya, ini stolon pada strawberry, umbi lapis pada bawang, umbi batang pada ketela, tunas itu bisa kelapa, bisa juga mangga sampean. Maaf, maksud saya itu pisang. Tunas adventif itu pada cocor bebek. Vegetatif buatan yaitu yang pertama ada stek. Ini bisa dilaksanakan atau dicoba pada tumbuhan singkong. Ini dengan cara merunduk, ini cangkok. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi melalui pertemuan antara gamet jantan dan gamet betina. Mekanisme pembuatan ganda pada angiospermi ini bisa diperhatikan. Ini mulai dari dalam biji yang ada di dalam buah, bijinya akan memulai proses perkecambahan hingga menghasilkan tumbuhan baru. Di dalam tumbuhan baru itu terdapat sel telur, ada sel sperma, ada bakal buah, ada bakal biji, ada kepala putik, ada kepala benasari, dan ini adalah saluran polen. Nah, jika terjadi pembuahan, dia akan menghasilkan individu baru. Balik lagi, dia akan menjadi tumbuhan lagi. Itu terus ya. Nah, proses pembuahan tadi yaitu bulir serbuk sari akan membentuk bulu serbuk sari. Di dalamnya ini ya, sel telur akan membentuk sel telur ya di dalam inti kandung lembaga sekunder. Ini ada inti sel antipoda dan ada sel sinergit. Dia akan menghasilkan ini sel telur atau ovum. Ini ada inti sel vegetatif, ada satu inti sel generatif, ada dua ya inti sel generatifnya. Nah, inti sel serbuk sari akan membelah menjadi inti sel vegetatif dan inti sel generatif. Sehingga pembuahan sel telur oleh inti sel generatif 1, kemudian pembuahan 2 inti kandung lembaga sekunder oleh sel generatif 2. Yang inti sel generatif 1 tadi untuk membuahi sel telur, sedangkan
sel generatif 2 untuk pembuahan pada kandung lembaga sekunder. Perkembangbiakan pada tumbuhan gimnospermae. Tumbuhan gimnospermae memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Strobilus jantan akan menghasilkan gamet jantan atau disebut dengan serbuk sari. Sedangkan strobilus betina akan menghasilkan gamet betina. Reproduksi pada gimnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Pada bakal biji atau disebut dengan megaspora, terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Ini adalah metagenesis tumbuhan gimnospermae. Tumbuhan gimnospermae akan membelah menjadi dibagi menjadi dua ya, strobilus jantan dan strobilus betina. Pada strobilus jantan akan menghasilkan mikrosporangium bentuk sel induk atau mikrospora, akan menjadi mikrospora dan gametofit jantan dia akan menjadi serbuk sari dan memiliki bulu serbuk sari yang di dalamnya memiliki spermatozoid. Sedangkan strobilus betina dia akan memiliki yang namanya megasporangium. Ada sel induk megaspora menjadi megaspora sehingga menjadi gametofit betina yang menghasilkan sel telur. Pertemuan antara spermatozoid dan sel telur dia akan membentuk zigot menjadi embrio sehingga akan membentuk biji yang akan menjadi tumbuhan gimnospermae baru dan akan menjalani proses metagenesis lagi. Perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif tumbuhan lumut dan tumbuhan paku berlangsung secara bergantian melalui suatu pergiliran keturunan yang disebut dengan metagenesis. Fase vegetatif atau fase sporofit merupakan tahap saat tumbuhan menghasilkan spora, sedangkan fase generatif atau fase gametofit merupakan tahap pada saat tumbuhan menghasilkan gamet. Ini tumbuhan paku ya, ini lumut. Yang pertama, metagenesis tumbuhan lumut. Ini jenis lumut Marchantia polymorpha. Spora, dia akan menjadi protonema atau lumut muda. Dia akan membentuk gametofit, yaitu tumbuhan lumut dewasa. Lalu dia ada yang archegonium dan antheridium. Antheridium dia menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium dia menghasilkan sel telur. Pertemuan sel telur dengan spermatozoid, dia akan membentuk zigot, lalu dia berkembang menjadi sporofit atau sporangium, lalu menghasilkan sporangium, akan membentuk spora yang baru, menjadi tumbuhan lumut. Kemudian metagenesis pada tumbuhan paku atau homospora. Ini gambarnya ya, tumbuhan paku. Spora, dia akan menghasilkan yang namanya protalium, merupakan gametofit. Ada yang antheridium dan archegonium. Antheridium, dia menghasilkan spermatozoid. Archegonium, dia menghasilkan ovum. Sama ya, pertemuan spermatozoid dengan ovum, dia akan membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan paku homospora, lalu membentuk sporofil ya, dan menjadi sporangium. Ada metagenesis tumbuhan paku heterospora. Mulai dari mikrospora menjadi mikroprotalium, membentuk antheridium, dan menghasilkan spermatozoid. Sedangkan makrospora dia akan menghasilkan makroprotalium,
menjadi archegonium dan menghasilkan ovum. Pertemuan antara spermatozoid dan ovum dia akan membentuk zigot. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi tumbuhan paku yang heterospora, yaitu dia bisa menjadi mikrosporofil atau makrosporofil. Masing-masing akan menjadi yang mikrosporofil akan menjadi mikrosporangium, yang makrosporofil akan menjadi makrosporangium. Metagenesis tumbuhan paku yang peralihan. Mikrospora akan menjadi protalium. Protalium akan menjadi antheridium yang menghasilkan spermatozoid. Sedangkan makrospora dia akan menghasilkan protalium menjadi archegonium akan menghasilkan sel telur. Pertemuan spermatozoid dan sel telur akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi tumbuhan paku peralihan. Nah, ini akan menghasilkan sporofil yang akan bisa menjadi mikrosporangium ataupun makrosporangium. Teknologi reproduksi pada tumbuhan. Ada hidroponik. Nah, sekolah kita sudah memiliki ini hidroponik. Pasti kelas 9 sudah paham ya. Metode budidaya tanaman menggunakan air. Airnya harus mengalir selama 24 jam. Tanaman akan menyerap nutrisi yang terlalu dalam air untuk tumbuh. Nah, ini asal air ya. Sekolah menampung air hujan digunakan untuk hidroponik ini. Bisa juga digunakan air buangan dari AC. Itu digunakan untuk dialirkan pada hidroponik. Ada vertikultura, yaitu metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi bertingkat. Ini yang belum kita coba di sekolah ya. Yang ketiga ada kultur jaringan, proses perbanyakan tanaman dengan memanfaatkan bagian tumbuhan untuk ditumbuhkan dalam media steril yang mengandung nutrisi. Oke, saya kira sampai di sini penjelasan dari saya hari ini tentang reproduksi pada perkembangbiakan tumbuhan. Untuk perkembangbiakan hewan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Tugas pada pertemuan hari ini yaitu dimohon untuk membuat mind mapping. Nah, peta konsep itu tidak sama dengan mind mapping ya. Kalau peta konsep kan ya kotak-kotak gitu ya, kalian bisa meniru di buku. Namun kalau mind mapping itu berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan dan apa yang sudah kalian terima, yang kalian pahami, itu kalian gambarkan dalam satu pola pikiran kalian. Pola pikir kalian itu kamu gambarkan dalam satu halaman buku itu. Kerjakan di buku tulis, lalu dikumpulkan pada Google Classroom. Terima kasih. Salam sehat dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.